Ah, Shalom. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Shalom, Pastor. Ya, Shalom. selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang sedang mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya di dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa bersama dengan Bapak Ibu Saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh saya menjadi berkat buat banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang fundamental sekali, yang penting sekali, yaitu tentang kehadiran Tuhan yang mengubahkan. Dan Bapak Ibu nanti bisa kembali mendengarkan arti-arti renungan yang sudah saya sampaikan dari arti kehadiran Tuhan bagian pertama sampai ke 38 yang sudah Pak Hen share melalui link Facebook dan link YouTube melalui WhatsApp @discipleship@zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-39. Dan malam hari ini saya beri tema hadirat Tuhan yang mengubahkan. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita akan melandasi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan ke-17. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan ke-17. Ya, Kitab Para Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17 mengatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan. Ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah yang kesebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya. Nah Bapak Ibu, inilah yang Tuhan rindukan, dan Tuhan berkata, aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud, kemah Daud yang telah roboh. Bapak Ibu, kenapa Tuhan berkata bahwa ia rindu dan akan membangunkan kembali pondok Daud? Bukannya ia semestinya rindu pada tabernakel Musa atau kemah Musa? Karena itulah yang dibangun yang pertama kali. Dan itulah bangunan original yang Tuhan perintahkan sendiri. Kenapa Tuhan tidak rindu kepada bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan emas di mana-mana? Kenapa Tuhan rindu kepada pondok Daud, kepada kemah Daud, kepada tabernakel Daud? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat di dalam Perjanjian Lama, tabut perjanjian Tuhan itu yang merupakan simbol dari kehadiran Tuhan sendiri, sebetulnya pernah memiliki 3 rumah. Yang pertama, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Musa. Yang kedua, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Daud. Dan yang ketiga, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, kemah Musa ini dibangun pada waktu mereka berjalan di padang gurun. Dan bangsa Israel memang sudah pernah
menikmati hadirat Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dan semua orang melihat hal itu nyata, dimanifestasikan, diwujudkan nyata sekali. Tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya tabut Tuhan itu berhenti di sebuah gunung yang namanya Gunung Gibeon. Dan di kemah yang dibangun Musa itulah, maka tabut perjanjian Tuhan itu disimpan di situ. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi ketika Musa akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan, orang-orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan ini dipimpin oleh Yosua. Dan tabut ini tidak dibawa terus, tetapi berhenti di sebuah gunung yang namanya Gunung Gibeon. Nah, tabernakel yang dibangun Musa ketika di padang gurun, mereka pasang kembali di Gunung Gibeon. Dan tepat di ruang maha suci itu, mereka meletakkan tabut perjanjian Tuhan. Di tabernakel muka ini. Dan ini berlangsung lama sekali. Tabernakel Musa ini dibangun Musa ketika di padang gurun, mereka pasang kembali. Dan tabut perjanjian itu ditaruh di dalamnya. Tabernakel ini tidak pernah dibongkar lagi. Dan tetap di situ. Sejak dari zaman Yosua sampai kepada zamannya Salomo. Nah, apa yang diperbuat orang-orang Israel ketika tabut perjanjian Tuhan ini ada di Gunung Gibeon? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-39 dan 40. Kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 39 dan ke-40 mengatakan, tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam ditinggalkan di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon. Ayat yang ke-40, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu, perhatikan di sini. Tabut perjanjian Tuhan itu berjalan dari padang gurun terus dan akhirnya Musa mati. Jutaan orang lain mati. Lalu Yosua pimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Tabutnya, kemah pertemuannya berhenti di Gunung Gibeon. Sejak mereka masuk ke tanah Kanaan dan kemah pertemuan dibangun di Gunung Gibeon, tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Tapi isinya apa? Kemah Tuhan itu isinya adalah para imam yang setiap hari menjalankan aturan-aturan hukum Taurat dan juga apa yang biasa mereka lakukan. Rutin sekali dan polanya baku. Tidak ada kebebasan dan semua dasarnya adalah aturan. Sebagian murni dari Taurat dan sebagian tradisi yang mereka kembangkan sendiri. Oleh karena kebiasaan yang ada. Kapan iman Lewi harus bergantian memimpin? Undian siapa yang memimpin lebih duluan? Dan sebagainya. Lalu bagiannya seperti apa? Kapan saatnya korban diberikan lagi? Korban pagi itu jam berapa? Korban petang itu jam berapa? Itu setiap hari. Rutin. Dan pola rutin itu dikerjakan di Gunung Gibeon. Dan saya mau beritahu, sejak mereka menempatkan kemah Tuhan di Gunung Gibeon, maka manifestasi
hadirat Tuhan tidak ada di dalamnya. Dan bahkan pada puncaknya ketika Imam Eli menjadi imam di sana, Hofni dan Pinehas yang adalah anak-anaknya, mereka berzina. Mereka mengambil yang terbaik dari korban itu buat mereka. Dan akhirnya tabut perjanjian itu dirampas. Tabut perjanjian Tuhan itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Dan kemudian Tuhan menghajar orang Filistin ini dengan berbagai tulah pada bangsa ini. Lalu kemudian singkatnya, tabut ini kembali ke Israel. Masuk di daerah Bet-Semes, tanahnya Yosua. Nah, orang-orang yang tinggal di situ kurang ajar. Waktu melihat tabut perjanjian Tuhan itu kembali, mereka pikir dari dulu tidak ada orang yang lihat. Nggak tahu isinya apa. Saya pengen ngerti. Lalu diintipnya, isinya apa? Dibuka Bapak Ibu, dan waktu mereka melihat, Tuhan sambar dan mati sekian puluh orang. Ini orang-orang yang kurang ajar. Lalu tabut perjanjian Tuhan ini berhenti di Kiryat Yerim. Nah, kemudian di zaman Daud, dia berpikir, bagaimana kalau ini aku kembalikan? Tapi perhatikan Bapak Ibu, kemah pertemuannya ada di Gunung Gibeon. Dan sekarang tabut perjanjian Tuhan ada di Kiryat Yerim. Daud pikir dia akan bawa pulang tabut perjanjian Tuhan itu. Tapi tidak akan dikembalikan ke Gunung Gibeon. Tapi aku akan bawa ke rumah di belakang istananya di Gunung Sion. Dan ketika tabut itu dipindahkan, Daud melakukan kesalahan fatal di sini. Apa itu? Dan Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Dan saya akan menceritakan garis besarnya saja. Nah, Bapak Ibu, Daud memberikan terobosan baru. Tabut perjanjian Tuhan itu mau dipindahkan ke Gunung Sion. Ini luar biasa. Alkitab berkata, ketika tabut perjanjian itu jalan, Daud menari-nari sekuat tenaga. Diiringi dengan ceracap, gambus, rebana, tarian, nari, nyanyi dengan sekuat tenaga. Praise and worship. Sedangkan kalau di Gunung Gibeon, tadi dikatakan peraturan-peraturan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang ini tidak boleh dilanggar. Akibatnya apa? Tabut perjanjian itu dirampas. Nah, kemudian di Kiryat Yerim tiba-tiba muncul gerakan baru yang dipimpin oleh Raja Daud. Dikatakan, kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Wow, luar biasa. Lompat-lompat, tepuk-tepuk tangan. Ternyata itu tidak segalanya. Kalau kita mengabaikan hukum Tuhan, dikatakan seperti Uza mati karena murka Tuhan. Allah berkata harus dipikul oleh Imam Lewi. Tetapi di sini Daud buatkan kereta baru. Dan tabut perjanjian Tuhan ditaruh di atas. Diangkat, ditarik dengan lembut. Dan Tuhan murka. Lihat apa yang dikatakan Daud. Di sini Daud belajar. Yang tadinya haleluya, praise and worship, lompat-lompat dan bermasuk. Itu berbahaya. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu sekarang. Yang model Gibeon, aturan dan tidak ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Yang cuma nari, tarian, rebana, lompat, seruling, kecapi, praise and worship. Toh disambar Tuhan juga. Nah, Daud belajar dari kekeliruan ini. Ada hukum yang tidak bisa dilanggar. Daud bertobat. Dan dia katakan,
kumpulkan orang Lewi dan angkat tabut perjanjian Tuhan itu seperti yang diperintahkan Musa. Dan Daud bawa tabut perjanjian Tuhan itu ke Gunung Sion. Dan Daud tidak membangun kemah seperti Musa, yang ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Daud tidak. Tapi Daud pasang kemah. Pasang kemah satu. Dan tabut perjanjian Tuhan ditaruh dan diletakkan di tengahnya. Sekali dia buka, langsung tabut. Nggak ada halaman, nggak ada ruang kudus, nggak ada ruang maha kudus, nggak ada. Dan Daud taruh di belakang istananya. Dan dia bangun kemah. Isinya apa Bapak Ibu? Tabut perjanjian Tuhan. Ini simbol apa sebenarnya Bapak Ibu? Ini simbol keintiman dengan Tuhan. Dan Daud gabungkan keduanya. Di Gibeon, Daud perintahkan bakar korban bakaran. Di pondok Daud, dia angkat pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ternyata pondok itu adalah tenda kecil. Kemah kecil yang dibangun oleh Daud. Dan kemudian dia taruh di sana tabut perjanjian Tuhan yang pernah dicuri orang Filistin. Karena Daud tahu bahwa tabut perjanjian itu merupakan lambang daripada kehadiran Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu membangun itu lagi, aku akan datang kepadamu. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan rindukan. Lalu apa yang terjadi di pondok Daud itu sehingga Tuhan punya kerinduan untuk melihat suasana di dalam pondok itu kembali. Nah, ada dua sikap yang saya perhatikan di dalam diri Daud yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Yang merindukan kehadiran Tuhan. Yang pertama, Daud adalah seorang yang merindukan kehadiran Tuhan. Dan di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan, Mazmur 27 ayat yang keempat mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bapak Ibu, dikatakan diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bukankah pada waktu masa Daud, bait Allah ini belum dibangun? Bukankah Salomo anaknya yang membangun bait Allah ini? Jadi berarti baitnya di sini atau rumah Tuhan di sini ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Kehadirannya, hadirnya Tuhan. Bukan soal bangunannya. Bukan soal gedungnya, tapi soal suasana apa yang terjadi di sana. Nah, Daud kemudian karena kecintaannya dan kerinduannya kepada hadirat Tuhan, karena kecintaannya dan kerinduannya kepada kehadiran Tuhan, karena kecintaannya dan kerinduannya kepada hadirnya Tuhan, maka Daud memerintahkan anak buahnya, para pemuji dan para penyembah, dan ini ratusan jumlahnya, melayani Tuhan siang dan malam selama 24 jam sehari di sekitar pondok Daud tersebut. Dan ini terjadi selama 36 tahun waktu Daud memerintah pada masa pemerintahannya. Dan Tuhan suka sekali dengan suasana itu. Karena di sana ada pujian dan penyembahan. Di mana Allah dan umatnya berkasih-kasihan. Dan itu adalah tempat percintaannya Tuhan dengan umatnya. Sehingga dia bilang, aku rindu kembali pada suasana seperti itu. Dan kalau engkau mempersiapkan tempat semacam itu, aku akan datang. Jadi bukan bangunannya, tapi suasananya. Nah Bapak Ibu, saya yakin pada waktu tabut perjanjian Tuhan itu kembali,
Ada banyak orang datang. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang setiap hari datang. Memuji dan menyembah Tuhan. Dan Daud melakukannya selama 24 jam setiap hari. Bapak Ibu, Daud tahu persis kalau pada malam, pada jam-jam malam nggak ada orang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Daud perintahkan untuk selalu ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Karena satu-satunya yang sedang dipuaskan dan yang sedang disenangkan adalah Tuhan. Daud tidak tertarik kepada tabut perjanjian yang terbuat dari emas. Tetapi Daud tertarik kepada hadirat Tuhan. Kehadiran, hadirnya Tuhan. Di mana ada Shekinah glory. Awan kemuliaan di atas tabut itu. Daud tahu Tuhan itu maha hadir. Tetapi ketika umat Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Hadirnya. Bukan saja sebagai Allah yang maha hadir, tetapi presence of God yang sangat kuat. Itulah yang juga akan dinyatakan. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Bapak Ibu, saat ini banyak orang berusaha mencari di manakah tabut perjanjian itu sekarang. Nah Bapak Ibu dengar. Dan saya mau katakan, yang Tuhan cari sebetulnya bukan the lost ark. Bukan tabut perjanjian yang hilang. Karena Tuhan bisa tunjukkan itu. Tetapi yang Tuhan cari adalah the lost worshiper. Penyembah-penyembah yang hilang. Yang tidak ada di hadirat Tuhan. Dan inilah yang selalu dirindukan Tuhan. Aku akan kembali kepada pondok Daud itu. Karena pada waktu Daud mempersemangat pujian, yang Daud berikan itu adalah dari hati yang mencintai Tuhan. Dari hati yang hancur karena pertobatan. Dari hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan kehadirannya. Bapak Ibu, mari kita miliki hati seperti Daud ini. Yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan kehadirannya. Dan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah, yang kedua yang saya lihat dari sikap Daud ini adalah Daud adalah seorang yang suka mencari wajah Tuhan. Dan saya sudah pernah membahasnya tentang renungan arti kehadiran dengan tema Ku cari wajahmu. Dan malam hari ini kita akan melihat dalam perspektif yang berbeda. Nah, di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8 dikatakan, Mazmur 27 ayat 8 mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Nah, kemudian di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan, 2 Tawarikh pasal 7 yang ke-14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, kenapa dikatakan wajah? Karena wajah ini adalah gerbang. Ada relasi, hubungan kita dengan orang tersebut. Sehingga kita bisa menangkap pikiran dan isi hatinya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, carilah wajahku. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau Bapak Ibu mencari wajah Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengerti pikiran Tuhan. Dan akan mengerti hati Tuhan. Bapak Ibu akan bertemu dengan pribadi Tuhan. Dan bukan hanya tangannya. Bukan hanya perbuatannya. Sehingga Alkitab berkata, Tuhan menyembunyikan wajah. Ini berarti kita tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan dan hadirnya Tuhan.
Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat dan memandang wajah Tuhan sebetulnya. Karena di dalam perjanjian lama dikatakan, orang yang memandang wajahmu akan mati. Tetapi bersyukur ketika Yesus datang, dia yang membuat yang mustahil itu menjadi mungkin. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan. Yohanes pasal yang 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu, siapapun kita, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi ketika kita memandang Yesus, kita mengenal Allah itu. Karena Yesus mempresentasikan Allah. Pribadi Allah. Wajah Allah bagi kita. Kemudian di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan. Sebab Allah telah berfirman. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu bisa kita lihat pada wajah Kristus. Pada wajah Yesus. Bapak Ibu, kita tahu kalau kebahagiaan tertinggi bagi seluruh orang percaya kepada Kristus adalah pada waktu akhir zaman. Ketika Yesus datang. Dan Alkitab mengatakan kita akan melihat dia dengan keadaan yang sebenarnya. Muka dengan muka. Dan ini sudah ada di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus juga sudah menuntun kita. Untuk kita bisa mengakui bahwa wajah Yesus itu belum kita lihat secara langsung. Dan kita masih melihatnya samar-samar. Dan belum muka dengan muka. Tetapi nanti ketika Yesus datang kedua kali, maka kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Tetapi walaupun kita masih melihatnya dengan samar-samar, kita sebetulnya mulai bisa melihat dia dengan mata iman. Bukan dengan mata jasmani. Bagaimana kita melihat dengan mata iman? Lewat apa Bapak Ibu? Lewat imajinasi pikiran yang dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga imajinasi pikiran kita adalah pikiran yang bersih. Semua yang benar. Semua yang kudus. Semua yang mulia. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Berpikir perkara yang di atas adalah memikirkan tentang Kristus. Dan semua janji-janjinya yang kelak kita akan terima di sorga. Bapak Ibu, masuklah di dalam perjalanan batin. Karena kemuliaan Allah bisa kita lihat pada wajah Kristus. Dan ketika kita bisa merefleksikan itu, datang kepada Tuhan, maka kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Nah, di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 dan ke-18 dikatakan, surat 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 17 dan ke-18 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, Allah itu roh. Dan ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita akan diubahkan di dalam kemuliaan yang semakin besar.
Ketika kita berdoa, datang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, seringkali pikiran kita kemana-mana. Fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Tetapi seringkali kita tidak melakukannya, bukan? Pikiran kita masih mikirin yang lain-lain, bukan? Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tegaskan. Ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu sedang memandang wajah Kristus dengan kacamata iman. Karena Alkitab mengatakan, kemuliaan Allah hanya bisa nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu, pada waktu kita sungguh-sungguh menghadirkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita dapat menikmati kehadirannya. Hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan memenuhi kehidupan kita. Dan kita akan diubahkan di dalam hadiratnya. Karena hadiratnya itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, seringkali orang bilang, bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan? Karena saya ini masih banyak dosanya. Nanti kalau saya sudah suci, baru saya dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mana yang benar? Suci dulu, baru dekat sama Tuhan, atau dekat dulu, maka Tuhan akan mengubah kita di dalam hadirat. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Bukan dengan kesalehan kita, bukan dengan kesucian kita, tapi oleh darah Yesus. Dan kita bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Karena hanya dengan darah Yesus yang memungkinkan kita bisa masuk ke dalam hadirat. Dan di dalam hadirat Tuhan itulah, maka kita akan diubahkan. Karena hadirat Tuhan itulah yang mengubahkan hidup kita. Hadirat Tuhan itulah yang akan mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Seperti Daud. Dan Tuhan bilang, aku rindu sama ponok Daud. Karena Daud ada orang yang selalu merindukan kehadirannya. Yang selalu mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu, Daud ini kalau dihitung dosanya banyak sekali. Membunuh pernah, berzina pernah, sombong pernah. Pokoknya banyak dosanya. Banyak kekurangannya. Banyak kelemahannya. Kenapa Bapak Ibu? Akarnya apa Bapak Ibu? Karena Daud ini adalah seorang yang tertolak. Ketika Samuel datang dan hendak mengurapi salah satu anak Isai itu, semuanya dipanggil, kecuali Daud. Karena Daud dipandang sebelah mata. Itu sebabnya di dalam Mazmurnya Daud pernah berkata, mari Bapak Ibu kita akan bacanya di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, kalau Daud tidak mempunyai masa lalu yang kurang baik, nggak mungkin dia menulis ayat ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, mereka nggak peduli, tapi Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, Daud ini mengalami kepahitan. Tapi kenapa Daud bisa berubah? Daud diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhanlah yang mengubahkan hidup daripada Daud ini. Nah Bapak Ibu, dari sejak kecil, Daud walaupun dia kecewa, orang tuanya nggak peduli,
kakak-kakaknya kalau ngomong sama Daud itu menyakitkan. Tetapi Daud selalu menyembah Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, maka hatinya diubahkan. Di dalam hadirat Tuhan, hatinya dipulihkan. Sehingga Daud disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bilang, aku mendapatkan dia, orang yang hatinya berkenan kepada? Karena Daud ini mengerti hati Tuhan. Walaupun dia punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Tapi dia bilang, Tuhan, izinkan aku berada di hadirat. Karena hadiratmu itulah yang mengubahkan hidupku. Sehingga ketika Daud berada di hadirat Tuhan, ketika dia main kecapi, iblis pergi. Pengurapan Tuhan turun. Kenapa? Bukan karena Daud. Bukan karena Daud suci dan sempurna. Tapi Daud mengerti hatinya Tuhan. Daud tahu dan mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Nandanya itu match dengan frekuensinya surga. Dan kalau match dan frekuensinya surga, maka mujizat pun terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu diubah di dalam hadirat Tuhan? Banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Sediakan waktu pribadi dengan Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa. Setelah Daud hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karena hadirat Tuhan yang mengubahkan kehidupan Daud. Maka dia punya power. Yang bahkan mungkin selama ini dia tidak sadari. Yang membuat orang lain bisa diubahkan melalui kehidupannya. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa menikmati dan mendengarkan dan mengikuti kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu yang akan datang di dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan kita akan berdoa.